Halo, semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat walafiat, tetap di rumah aja, tetap semangat melakukan kuliah online ini, dan tetap happy. Jangan panik. Semoga kita bisa melalui wabah ini bersama-sama. Amin. Nah, untuk praktikum hari ini kita akan melanjutkan praktikum minggu lalu, yaitu menambah informasi atribut basis data pertanahan. Jadi kemarin kita sudah melakukan topologi, udah jadi bidang tanahnya, udah ditambahkan ke basis datanya, kemudian sudah terkoneksi antara PostgreSQL dan QGIS. Nah, sekarang kita melengkapi dengan menambahkan informasi atribut di sini. Nah, untuk informasi atribut yang akan ditambahkan yaitu yang pertama atribut identitas, kemudian ada atribut informasi geometri yang meliputi luas dan keliling bidang tanah, kemudian yang terakhir yaitu atribut wajib pajak dan objek pajak. Nah, nanti akan dijelaskan atribut apa saja yang meliputi wajib pajak dan atribut apa yang meliputi objek pajak ini. Nah, sebelumnya ada istilah nomor objek pajak. Nomor objek pajak ini merupakan identitas unik untuk setiap bidang tanah. Jadi setiap bidang tanah yang ada di permukaan bumi ini itu memiliki identitas unik yang tidak akan mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, NOP ini juga digunakan untuk keperluan pengelolaan administrasi atas objek pajak bumi dan bangunan. Jadi yang biasanya orang tua kita biasanya membayar namanya SPPT, yaitu membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Tidak hanya bidang tanah tetapi termasuk bangunan di atasnya. Dan biasanya setiap harga bangunan, harga bidang tanah setiap daerah kan berbeda-beda. Nah, itu ada luasannya per meter persegi itu berapa. Nah, oleh karena itu perlu adanya geometri luas. Nah, kemudian perlunya objek NOP atau nomor objek pajak ini supaya membedakan dengan yang lainnya. Jadi kaitannya nanti juga dengan identitas pemilik atau dalam hal ini wajib pajak. Nah, untuk nomor objek pajak ini sebelumnya untuk pembayaran PBB ini dulunya itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi sekarang dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Misalnya untuk kabupaten atau kota pasti memiliki badan untuk keuangan daerah gitu, tetapi nama badan setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang namanya Badan Pendapatan Daerah, ada juga yang namanya Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ini sebenarnya badan yang memiliki tupoksi yang sama, hanya penamaannya yang berbeda. Nah, selanjutnya nomor objek pajak itu terdiri dari 18 digit, di mana digit pertama kedua yaitu kode provinsi, 34 kabupaten atau kota, kemudian 3 selanjutnya adalah kecamatan, 3 selanjutnya adalah kelurahan, 3 selanjutnya adalah nomor urut blok atau nomor urut zona. Nah, kemudian 4 selanjutnya itu adalah nomor urut objek pajak. Jadi setiap nomor urut blok itu memiliki nomor urut pajak mulai dari 0001, tetapi nanti kalau misalnya ganti blok atau ganti zona, nomor urut objek pajaknya ini mulai lagi dari awal, jadi nggak berterusan seperti itu. Dan nomor terakhir itu nomor tanda khusus, biasanya diisi oleh angka 0. Nah, untuk pemberian nomor urut objek pajaknya ini yaitu menggunakan pola spiral, yaitu mulai dari pojok kiri atas, kemudian ke arah pojok kanan atas, kemudian turun ke bawah dan dilanjutkan membentuk pola spiral. Jadi nggak terputus. Nah, ini sebagai contoh di sini ada nomor objek pajak yaitu mengikuti pola spiral seperti ini. Nah, ini misalnya adalah data praktikum kalian. Di sana ada dibuat menjadi 3 zona. Itu ada zona 1, zona 2 dan zona 3. Jadi setiap zona 1 ini angka yang ada di pojok kiri atas mulai dari 0001. Di zona kedua juga mulai dari awal 0002 dan tidak boleh terlewat satu bidang tanah pun. Nah, untuk informasi atribut bidang tanah ini kan sudah memiliki NOP atau identitas atau angka unik. Nah, dia juga memiliki atribut. Minimal ada atribut yang harus dimiliki, yaitu atribut wajib pajak dan atribut objek pajak. Atribut wajib pajak ini sering disingkat dengan WP,
sedangkan objek pajak ini disingkat OP. Nah, untuk wajib pajak ini kan di sini ada nama, NIK, NPWP, alamat. Untuk nama, NIK, dan alamat biasanya yang menyediakan itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan untuk NPWP ini biasanya disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah atau tadi BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan kalau untuk atribut objek pajak yang meliputi lokasi, jenis bumi, luas bumi, kode zona, luas bangunan, dan kelas bangunan, biasanya yang menyediakan ini adalah kantor pertanahan, karena mereka mempunyai peran untuk menyediakan aspek fisik dan aspek legal dari setiap bidang tanah yang ada. Jadi di dalam pengelolaan administrasi pertanahan ini itu banyak instansi-instansi yang berperan, dan nggak boleh misalnya yang harusnya menyediakan itu kantor pertanahan tetapi disediakan oleh Bapenda, itu nggak boleh tumpang tindih. Tetapi permasalahan atau kasus di Indonesia masih banyak hal yang demikian. Nah, ini yang tadi yaitu SPPT. Kalau bisa kalian lihat di sini ada objek pajak letaknya di sini, alamat, nama, alamat lengkap, kemudian luas, kemudian kode zona. Di sini objek pajak itu yang di sini, luas bumi, kode zona, luas bangunan itu di sini informasinya. Sedangkan kalau di sini itu informasi tentang wajib pajak, ada NIK, nama lengkap, NPWP, alamat wajib pajak. Dan alamat wajib pajak itu tidak harus sama dengan alamat bidang tanah. Bisa jadi orang yang punya bidang tanah di Bantul tapi KTP-nya Sleman, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada luas, makanya di sini menjadi penting karena akan menentukan nilai jual objek pajaknya. Di sini biasanya per meter persegi gitu luasnya. Nanti ada pajak yang harus dibayarkan tiap tahunnya berapa, seperti itu. Oleh karena itu minimal ada atribut objek pajak, ada wajib pajak yang ada NOP-nya, kemudian ada informasi geometri yaitu luas. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa untuk pengelolaan informasi administrasi pertanahan di tingkat daerah itu ada kantor pertanahan. Di sini memiliki peran untuk menyediakan bidang tanah baik aspek fisik maupun legal. Kemudian Badan Pendapatan Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah di sini untuk mengelola administrasi pertanahan seperti pembayaran PBB itu. Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini untuk menyediakan informasi wajib pajak seperti nama lengkap, NIK, alamat wajib pajak, seperti itu. Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Kawasan Pemukiman itu tugasnya untuk menyediakan informasi terkait bidang tanah yang digunakan untuk perumahan dan pemukiman. Lokasinya di mana, berapa luas area pemukiman atau bangunan di atasnya, itu disediakan oleh Dinas Perkim ini. Kemudian untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah untuk kaitannya perizinan. Jadi setiap bidang tanah yang akan dibangun kan harus memiliki izin mendirikan bangunan. Bidang tanah mana yang dibangun, kemudian luasnya bangunan berapa, kegunaannya bangunan nanti untuk apa. Nah, itu nanti harus tercatat dan harus memiliki izin yang resmi, dan itu yang mengelola adalah DPM PTSP. Sedangkan untuk Bapenda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini untuk merencanakan pembangunan daerah. Jadi setiap pembangunan daerah kan pasti berada di atas bidang tanah. Nah, itu harus dikelola bidang tanahnya ini sebenarnya rencana awalnya ini untuk apa, boleh apa enggak, kayak gitu. Itu dikaji oleh Bapenda ini gitu. Nah, seperti biasa nanti untuk modul praktikum nanti ada di elok. Kalian nanti tugasnya hari ini yaitu sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menambahkan identitas bidang tanah atau NOP, menambahkan informasi geometri yaitu luas dan keliling, dan menambahkan informasi wajib pajak dan objek pajak tersebut. Nanti menggunakan QGIS kembali, dan di sini kalian juga sebagai bukti kinerja praktikum kalian mengisi soal atau kuis yang ada di elok, dan akan saya tutup sampai hari Jumat minggu ini jam 3 sore. Sedangkan untuk laporannya nanti akan digabung dengan laporan minggu sebelumnya dan minggu selanjutnya.
Nah, di sini untuk eloknya ada pengantar praktikum, yaitu PPT tadi, kemudian ada modul praktikum untuk panduan kalian melakukan praktikum hari ini, dan data yang digunakan masih data minggu lalu. Nah, di sini adalah bukti kinerjanya, yaitu kuis. Ini kalian bisa mengerjakan kuis ini apabila kalian sudah melihat video ini, kemudian kalian udah membaca modulnya, baru kalian bisa menjawab kuisnya, karena soal dari kuis saya ambilkan dari pengantar praktikum dan modul praktikum. Dan kuis ini tidak hanya sebagai bukti kinerja, tetapi juga sebagai unsur penilaian ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti di elok, kurang lebih seperti itu. Selamat mengerjakan, semoga tetap semangat, semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.